Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberikan pesan, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kok Yesus sampai berpesan seperti itu? Tidak lain adalah ya karena yang seperti itu memang ada. Sekalipun judulnya kegiatan agama, apapun bentuknya, tetap saja bisa terjadi motifnya itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Itu yang melatar belakangi mengapa kok Yesus berpesan, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Itu terjadi. Di kitab suci ada, tetapi di kenyataan juga ada. Itu juga yang menyebabkan mengapa tahta suci sampai pernah berpesan. Ingat, gereja itu bukan tempat pertunjukan manusia. Gereja itu tempat untuk memuliakan Tuhan. Mengapa tahta suci sampai berpesan seperti itu? Juga karena memang terjadi. Ada orang yang entah sadar atau tidak, sebenarnya yang dilakukan itu adalah melakukan gereja sebagai tempat pertunjukan manusia. Maka kalau kita renungkan Injil tadi, kita sebenarnya diajak untuk sungguh-sungguh memastikan bahwa kegiatan agama, entah saya sebagai peserta, entah saya sebagai penyelenggara, entah saya sebagai umat, entah saya sebagai petugas, harus dipastikan bahwa saya melakukan ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya melakukan ini untuk hal-hal yang memang diperhitungkan oleh Tuhan dan bukan oleh saya. Maka bagus juga kalau ketika orang mau pelayanan di dalam gereja, orang dibantu untuk berefleksi di dalam pelayanan ini, di dalam tugas ini, sebenarnya apa yang dipertimbangkan oleh Tuhan. Kadang-kadang orang sibuk mengenai apa yang saya inginkan, apa yang saya maui, lalu akhirnya energinya habis untuk yang dilihat oleh manusia, lalu untuk yang dilihat oleh Tuhan malah nggak kebagian waktu, nggak kebagian tenaga di dalam persiapan. Saudara sekalian terkasih, hanya satu di antara dua. Apakah kegiatan keagamaan untuk Tuhan atau untuk manusia? Pada akhirnya kasat mata, pada akhirnya mudah terbaca. Mudah-mudahan sabda Tuhan tadi, nasihat Yesus yang disampaikan di bukit, di alam terbuka, memang membuat kita lebih bijaksana di dalam berkegiatan, di dalam pembinaan umat, pembinaan pengurus, pembinaan petugas. Semua itu perlu dibina. Yang diperlukan bukan hanya latihan. Maka saya sering heran, ini kok isinya hanya latihan saja, lalu kapan dibinanya? Mudah-mudahan kita juga tergugah. Bukan hanya latihan yang dibutuhkan. Yang juga dibutuhkan adalah pembinaan rohani. Memastikan bahwa secara kerohanian yang dilakukan bukan untuk hal-hal yang dilihat oleh manusia, tapi yang dilakukan adalah untuk hal-hal yang memang dilihat oleh Tuhan. Maka harus diperhitungkan, harus dipelajari sebenarnya apa sih yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu beda dengan manusia. Ambil contoh, manusia mungkin memperhitungkan soal seragam.
Kalau Tuhan itu nggak butuh seragam, yang dibutuhkan yang lain. Ini hanya salah satu hal, bahwa yang dilihat oleh Tuhan dan dilihat oleh manusia berbeda. Semoga pembinaan-pembinaan entah yang dilakukan oleh pengurus maupun yang lain sungguh-sungguh membantu semua untuk berkegiatan semakin nyata, semakin sungguh untuk hal-hal yang dilihat oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Tuhan memberkati.